Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Auliadi Frizal dengan NIM 12221-045 dari Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan memberikan tutorial software SPSS yang kita akan membahas mengenai bagaimana caranya uji validitas dan reliabilitas dari suatu data. Nah, video tutorial ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Pak Muhammad Abi Berkah di mata kuliah Analisis Statistik dan Probabilitas. Sebelum kita melanjutkan ke dalam pembahasan datanya, sebelumnya kita harus tahu juga kalau misalnya SPSS ini kita akan menganalisis daripada data yang kita ketemuin. Nah, apa aja kegunaannya itu pastinya bakalan sangat-sangat berguna kalau misalnya teman-teman mau ada penelitian, penemuan, atau mungkin teman-teman mau menguji atau mengetahui daripada kualitas dari kuesioner teman-teman. Oke, untuk daripada uji validitas dan reliabilitas, ada beberapa yang bisa jadi acuan daripada teman-teman, yaitu ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengetahui kalau misalnya data kita itu valid atau bisa dibilang bisa digunakan, yaitu adalah satu, R hitung lebih daripada R tabel, maka sama dengan valid. Yang kedua, nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka akan jadi valid. Oke, supaya bisa dipahami, kita langsung saja melihat datanya. Oke, baik. Ini adalah data yang saya dapatkan dari dosen pengampu saya, Pak Muhammad Abi Berkah. Berikut ini data-data daripada hasil kuesioner. Nah, ini kita bisa lihat ada banyak sekali data. Teman-teman juga apabila ada datanya yang sudah ditemukan, bisa menyamai atau bisa beradaptasi dengan banyaknya jumlah data. Untuk dari saya yang dapatkan dari Pak Muhammad Abi Berkah ini, ada 16 kolom dari datanya, kuesioner pertanyaannya, dan juga satu totalnya. Ini bisa bilang seperti poin-poin sendiri ya. Oke, untuk itu kita akan blok saja. Agar lebih mudah, kita blok jumlah dari datanya sebanyak 60 saja. Baik, kita blok ke bawah sampai mencapai 60. Oke, ini sudah sampai 60 ya. Oh ya, jangan lupa untuk total juga kita blok juga, karena ini akan sangat-sangat penting. Oke, kita copy saja. Yang di copy adalah angka saja, karena variabel selain itu tidak kita masukkan ke dalam SPSS. Baik, nah ini dia SPSS. Kita buka aplikasinya SPSS. Jika kita lihat di sini, ini masih variabel view ya. Kita ubah ke data view dulu. Di sini kita bisa lihat ada beberapa banyak kolom dan juga baris yang hampir seperti di Excel. Cuman bedanya kalau misalnya SPSS ini kita berfokus pada angka-angka saja ya. Nah, dari data yang sudah kita copy tadi kita langsung paste saja. Oke, kita tunggu. Ini loading ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu kalau misalnya pada SPSS ini kalau kita itu bakalan menganalisis angka aja. Jadi kayak tadi variabel-variabel kayak huruf-huruf itu nggak usah dimasukin. Nah, ini kita data sudah ada. Agar mempersimpelkan, teman-teman bisa lihat kalau misalnya di atas ini ada variabel di sini. Ada label variabel var1, var2, var3. Supaya mudah untuk dibaca, kita ke variabel view. Kita bisa mengubah daripada label variabel tadi dengan cara Ctrl F. Oke, pencet Ctrl F, lalu ke replace. Lalu kita cari dulu ini var 000. Nolnya 3 kali. Lalu kita ubah dengan X. Nah, kalau itu sudah semua, kita mencet replace all. Bisa dilihat di sini kalau misalnya semua datanya dari var tadi berubah. Untuk daripada yang terakhir, karena yang terakhir itu adalah total, kita ubah menjadi total. Oke, kalau misalnya kita ubah ke data view lagi, kita lihat ya, ini ada X1, X2, X3, X4 sampai ke total terakhir. Nah, setelah ini kita bisa melakukan uji daripada validitas dan juga reliabilitas dari data. Saya bakalan buka lagi untuk catatannya. Ini dia. Analisis valid apabila R hitung lebih dari R tabel atau nilai signifikannya kurang dari 0,05. Untuk itu, supaya kita bisa menganalisis datanya, kita buka daripada di sini, Analyze. Lalu kita buka ke Correlates, korelasi bivariable.
Di bivariable ini ada banyak variabel kita tadi. Kita Ctrl A, lalu kita pindahkan ke kanan ke variabel. Pilih person. Lalu untuk option, kalau misalnya teman-teman mau mencari mean atau standar deviasi, itu bisa saja. Tapi kita di sini tidak akan berfokus pada itu. Jadi kita tidak centang. Sudah to tail. Lalu kita flag significant correlation. Jadi flag significant correlation ini bisa memberitahukan kepada kita mana yang dia itu signifikan, mana yang tidak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada data yang tidak signifikan, itu bakalan diketahui juga di situ. Oke, tinggal kita oke aja. Nah, ini keluar ya datanya ya. Ini adalah hasil data daripada hasil analisis atau uji validitas daripada data tadi. Nah, sekarang gimana caranya kita tahu kalau misalnya data kita ini valid? Oke, teman-teman harus tahu di setiap tabel ini, kolom ini, ada namanya person correlation. Habis itu ada sheet to tail, habis itu ada n. Saya jelasin satu-satu. Untuk person correlation ini bisa dibilang sebagai R hitung nanti ya. R hitung. Lalu untuk to tail ini ada signifikan, nilai signifikansinya, dan n ini adalah jumlah data. Nah, kalau misalnya kita lihat ini kan n-nya ada 60. Untuk itu kita bisa mengetahui besar daripada R hitung kita. Kita bisa mencarinya dari tabel. Nah, ini saya sudah siapkan untuk tabelnya. Ya, tabel signifikansi. Nah, karena saya pakainya 5%, untuk N pada 60, bisa lihat ini ya, 60, maka nilai signifikannya adalah 0,254. Ini dia. Atau kalau misalnya 1%, 0,33. Baik, kita ingat dulu ini 0,254. Lalu teman-teman buka lagi data tadi. Enaknya kalau misalnya SPSS, data, window data dengan window daripada window output analisis itu beda. Jadi teman-teman bisa ngeliatnya sambil kayak gini. Nah, bisa dicek satu-satu. Untuk Airtable itu adalah ini, yang di kanan ini. Lalu R hitung kita adalah ini nih. Nah, kita bisa melihat untuk R hitung yang kita dapatkan untuk variabel pertama itu 0,673. Berarti dia lebih daripada Airtable. Dan seperti ini, kalau misalnya R hitung lebih dari Airtable, maka dia valid. Oke, untuk variabel kedua 0,73 lebih daripada 0,254, berarti valid. 0,779 lebih daripada 0,254, berarti valid. Nah, untuk sekarang, memang untuk SPSS ini kita harus satu-satu ngecek validitasnya. Tapi itu memang salah satu daripada tantangannya kalau misalnya menggunakan datanya sangat besar. Maka ada beberapa yang menyarankan kalau misalnya kita mau menguji validitas, lebih baik di Excel dulu. Jadi kita bisa filter dulu mana yang udah valid, baru nanti dimasukkan. Karena SPSS ini full tentang angka, menganalisis angka dan variabel itu tidak bisa dimasukkan gitu. Oke, lalu untuk cara kedua yaitu kita lihat nilai signifikannya. Ini adalah nilai signifikan di bawah daripada R hitung kita tadi. Oke, kita bisa lihat nih 0,000 itu berarti kurang daripada 0,05, berarti dia valid. Lalu selanjutnya di variabel kedua 0,00 juga. Kita bisa lihat sampai ke bawah, rata-rata datanya adalah 0,000 semua. Berarti semua data ini valid dan bisa kita gunakan dalam penelitian kita atau apapun yang kita lakukan dengan data ini. Baik, ini bisa kita save. Kita save, Ctrl S, mau taruh dimanapun terserah. Misalnya uji valid, saya taruh ini terserah juga. Terus kita bisa tutup aja. Nah, sekarang kita masuk ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini kita bisa menggunakan data kita tadi, yang setelah kita sudah validkan, sudah kita filter mana yang bisa dipakai sama yang tidak bisa dipakai. Kita bisa langsung menggunakan di ribbon analyze, lalu kita mencet scale. Nah, kita pakai reliability analysis. Lalu Ctrl A. Tetapi
kita kesampingkan total. Karena total itu tidak digunakan. Kita hanya melihat bagaimana setiap daripada data-data daripada kuesioner atau data-data dari variabel-variabel tertentu itu memiliki kesamaan atau dia konsisten. Jadinya bisa kok reliabilitas atau bisa dipercaya data yang kita dapatkan tadi. Kita masukkan saja semuanya. Lalu modelnya alpha. Karena ini kita bakal pakai Cron-Base alpha. Oke, kita lihat. Nah, ini dia data yang dari hasil analisisnya untuk uji reliabilitas. Ada jumlah datanya. Validnya berapa? 6, 60. Lalu yang tidak validnya berapa? 0. Berarti semuanya 100% valid. Oke. Nah, untuk data yang sangat kita butuhkan adalah statistik reliability-nya. Ini adalah Cron-Base alpha 0,957 dengan jumlah data yang kita cek adalah 16. Variabel yang kita cek 16. Jika kita mengacu kepada ketentuannya tadi, data reliable apabila nilai Cron-Base alpha-nya lebih daripada 0,7. Untuk minimum ini sangat beragam ya, tetapi beberapa mengatakan lebih daripada 0,6, ada juga 0,7. Namun menurut daripada Samuel dan juga Swartz pada tahun 2015 di Journal of Research in Science and Teaching, mereka menggunakannya lebih daripada 0,7. Dan rata-rata peneliti atau penganalisis di dunia juga banyak menggunakan 0,7 untuk minimum Cron-Base alpha supaya datanya reliable. Jika kita kembali lagi pada data kita, ada hasil analisis Cron-Base alpha kita adalah 0,967. Berarti bisa dibilang dengan begitu data kita ini reliable. Data ini bisa kita percaya dengan ketingkat reliabilitasnya 0,967. Oke. Ini bisa kita save dan bisa kita save uji reliable. Baik, seperti itu saja untuk tutorial daripada uji validitas dan reliabilitas di SPSS. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan berterima kasih kepada Bapak Abi yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan tutorial ini dan juga telah akomodasi untuk data yang digunakan dalam tutorial ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.